Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Makassar, Program Studi Akuntansi, kelas Akuntansi 2020D. Kami dari kelompok 1 ingin memaparkan materi makalah kami yang berjudul Tinjauan Menyeluruh atas Sistem Informasi Akuntansi, di mana ini adalah tugas dari mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi yang dibina oleh Ibu Idra Wahyuni, SPD MSI. Terlebih dahulu saya akan memperkenalkan anggota kelompok 1. Yang pertama saya sendiri, Sri Salsa Fajriah, dengan NIM 105731111020. Yang kedua Herawati Pari dengan NIM 105731111120. Yang ketiga Silvina Salam dengan NIM 105731111220. Langsung saja ke materi yang pertama yang akan dipaparkan oleh Silvina Salam. 1. Kebutuhan informasi dan proses bisnis. Komponen-komponen pendukung keputusan dalam sistem informasi akuntansi. Yang pertama, orang yang menggunakan sistem. Yang kedua, prosedur dan instruksi yang digunakan untuk mengumpulkan, memproses, dan menyimpan data. Yang ketiga, data mengenai organisasi dan aktivitas lainnya. Yang keempat, perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola data, infrastruktur, teknologi informasi, meliputi komputer, perangkat periferal, dan perangkat jaringan komunikasi yang digunakan dalam sistem informasi akuntansi. Yang kelima, pengendalian internal dan pengukuran keamanan yang menyimpan data sistem informasi akuntansi. Fungsi sistem informasi akuntansi dalam bisnis. Yang pertama, mengumpulkan dan menyimpan data mengenai aktivitas, sumber daya, dan personel organisasi. Yang kedua, mengubah data menjadi informasi sehingga manajemen dapat merencanakan, mengeksekusi, mengendalikan, dan mengevaluasi aktivitas, sumber daya, dan personel. Yang ketiga, memberikan pengendalian yang memadai untuk mengamankan aset dan data organisasi. Baik, selanjutnya materi yang kedua yang akan dipaparkan oleh Silvina Salam. Kedua, sistem informasi akuntansi dan organisasi. Peranan sistem informasi akuntansi dalam organisasi. Yang pertama, meningkatkan kualitas dan mengurangi biaya produk atau jasa. Contohnya, sistem informasi akuntansi dapat memonitor mesin sehingga operator akan diberitahukan sesegera mungkin ketika kinerja berada di luar batas kualitas yang dapat diterima. Yang kedua, meningkatkan efisiensi. Contohnya, informasi yang tepat waktu membuat pendekatan manufaktur just in time menjadi memungkinkan. 3. Berbagi pengetahuan. Berbagi pengetahuan dan keahlian dapat meningkatkan operasi dan memberikan keunggulan kompetitif. Contohnya, kantor akuntan publik menggunakan sistem informasi mereka untuk berbagi praktik terbaik dan untuk mendukung komunikasi antar kantor. Yang keempat, meningkatkan efisiensi dan efektivitas rantai pasokannya. Contohnya, memungkinkan pelanggan untuk secara langsung mengakses persediaan dan sistem entry pesanan penjualan dan biaya pemasaran sehingga meningkatkan tingkat retensi pelanggan. Yang kelima, meningkatkan struktur pengendalian internal. Sistem informasi akuntansi dengan struktur pengendalian internal yang tepat dapat membantu melindungi sistem dari kecurangan, kesalahan, kegagalan sistem, dan bencana. Yang keenam, meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dengan adanya sistem informasi akuntansi yang akurat dan relevan. Maka manajemen akan mengambil keputusan berdasarkan informasi yang dapat diandalkan. Baik, selanjutnya materi yang ketiga yang akan dipaparkan oleh Herawati Pari. Sistem informasi akuntansi dan strategi perusahaan. Yang pertama, pengertian sistem informasi akuntansi menurut beberapa ahli. Sistem informasi akuntansi diartikan oleh beberapa ahli dengan definisi yang berbeda, namun pada dasarnya garis besarnya sama. Berikut adalah pengertian sistem informasi akuntansi menurut para ahli.
Menurut Mulyadi, sistem informasi akuntansi diartikan sebagai organisasi formulir, catatan, dan laporan yang dikoordinasi sedemikian rupa. Lain lagi dengan Nugroho Wijajanto, yang mengartikan bahwa sistem informasi akuntansi sebagai susunan formulir, catatan, peralatan termasuk komputer, dan perlengkapannya serta alat komunikasi. Adapun menurut Romnet dan Steinbart, sistem informasi akuntansi merupakan sistem yang mengumpulkan, mencatat, menyimpan, dan juga proses data menjadi informasi yang berguna dalam membantu proses pengambilan keputusan. Jadi, kesimpulannya, sistem informasi akuntansi memiliki arti sebuah sistem yang meliputi catatan, formulir, serta laporan dengan susunan tertentu, sehingga menghasilkan informasi keuangan yang dibutuhkan perusahaan. Yang kedua, bagian-bagian sistem informasi akuntansi. Terdapat beberapa bagian penting dalam sistem informasi akuntansi. Yang pertama, people, yang bertugas mengoperasikan sistem serta melakukan ragam fungsi. Yang kedua, prosedur, yakni bagian yang mengumpulkan, memproses, serta menyimpan data yang ada hubungannya dengan aktivitas organisasi. Yang ketiga, data, yakni bagian yang melakukan kegiatan dan proses bisnis. Yang keempat, software, merupakan bagian yang memproses data yang terdapat pada organisasi. Dan yang terakhir, infrastruktur informasi teknologi yang terdiri dari komputer serta peralatan lain. Dan yang ketiga, fungsi sistem informasi akuntansi dalam bisnis. Dalam keberlangsungan usaha, sistem informasi akuntansi mempunyai beberapa fungsi. Yang pertama, sistem informasi akuntansi merupakan sistem pengendali keuangan yang bertujuan supaya tidak terjadi kecurangan oleh pihak-pihak tertentu. Dan yang kedua, sistem informasi akuntansi juga berfungsi untuk mengubah kumpulan data dalam bentuk informasi keuangan yang diperlukan perusahaan. Yang ketiga, membuat serta mencatat data transaksi secara tepat dalam jurnal. Yang keempat, mengambil data yang dibutuhkan yang berasal dari beragam sumber dokumen. Dan yang terakhir, mengumpulkan segala macam data mengenai aktivitas bisnis perusahaan serta menyimpan secara efektif serta efisien. Yang keempat, substansi dalam sistem informasi akuntansi. Supaya kinerja dapat lebih efektif, maka ada 3 subsistem yang harus ada pada sistem informasi akuntansi ini. Yang pertama, sistem pemrosesan transaksi yang mendukung proses operasi harian bisnis. Yang kedua, sistem pembukuan yang digunakan sebagai sistem untuk menghasilkan laporan keuangan lainnya. Yang terakhir, sistem pelaporan manajemen yang berguna untuk mengatur laporan pada perusahaan yang meliputi laporan keuangan dan sebagainya. Yang kelima, hambatan pada sistem informasi akuntansi. Menjalankan suatu sistem tidak selalu mulus, akan ada hambatan yang dilalui. Dalam menjalankan sistem informasi akuntansi, ada beberapa hambatan umum yang kerap terjadi. Yang pertama, perusahaan membutuhkan software akuntansi serta perangkat komputer yang dapat menunjang aktivitas keamanan serta kerahasiaan pada data keuangan 100%. Yang kedua, adanya sumber daya manusia yang belum siap dalam menerapkan sistem serta standaritas keuangan baru. Dan yang terakhir, kurang lengkapnya data keuangan serta informasi yang dihasilkan. Dan yang keenam, strategi perusahaan. Setiap organisasi pasti memiliki keterbatasan sumber daya. Dengan demikian, peningkatan kualitas sistem informasi akuntansi memiliki peluang untuk memberikan keberhasilan dalam hal keuangan. Mengambil keputusan yang tepat memerlukan pemahaman yang menyeluruh terhadap keseluruhan strategi perusahaan. 3 hal yang mempengaruhi perancangan sistem informasi akuntansi yaitu yang pertama, pengembangkan teknologi informasi perusahaan. Yang kedua, strategi bisnis yang dijalankan perusahaan. Dan yang terakhir, budaya organisasi. Baik, selanjutnya materi yang terakhir yang akan dipaparkan oleh saya sendiri, Sri Salsa Fajria. Pemrosesan transaksi siklus pengolahan data. Siklus pengolahan transaksi.
Siklus pengolahan transaksi merupakan prosedur atau urutan-urutan subsistem pengolahan transaksi untuk menunjang siklus transaksi dalam aktivitas bisnis perusahaan, sehingga kita dapat mengatakan bahwa siklus aktivitas bisnis perusahaan dipresentasikan oleh siklus atau sistem pengolahan transaksi. Di dalam siklus aktivitas atau transaksi bisnis perusahaan, terdapat aktivitas atau transaksi. Yang pertama, investasi modal. Siklus aktivitas bisnis dimulai saat modal diinvestasikan ke dalam perusahaan. Standar akuntansi keuangan atau SAK mengakui perusahaan sebagai suatu entitas yang terpisah dengan pemberi modal. Pemberi modal mungkin pemilik perusahaan atau kreditur. Bila pemberi modal merupakan pemilik perusahaan, maka investasi yang ditanam tersebut merupakan kekayaan yang menjadi hak pemilik. Bila modal berasal dari kreditur, maka investasi yang ditanamkan merupakan hutang atau kewajiban jangka pendek atau jangka panjang. Yang kedua, pengadaan. Pengadaan komponen kedua dalam siklus aktivitas bisnis adalah pengadaan bahan baku dan perlengkapan pendukung. Pengadaan ini dimaksudkan untuk meningkatkan modal usaha. Cara pasti bagaimana mereka menggunakan bukan merupakan hal penting di sini. Mereka digunakan dengan cara yang berbeda pada perusahaan yang berbeda. Yang ketiga, konversi. Tahap selanjutnya dalam aktivitas bisnis adalah konversi atau produksi dari bahan baku menjadi barang atau jasa. Perusahaan menjual barang dan jasa ini untuk meningkatkan modal perusahaan. Industri membeli persediaan bahan baku, kemudian menggunakan bahan baku tersebut untuk membuat sesuatu yang berbeda dari aslinya dengan menggunakan tenaga kerja dan biaya tidak langsung. Perusahaan jasa merubah permintaan pelayanan menjadi pelayanan dengan bantuan sumber daya manusia, sedangkan perusahaan dagang atau eceran membeli persediaan barang, mengepaknya kembali dan memasarkannya. Semua jenis perusahaan yang disebutkan di atas menggunakan persediaan dan perlengkapan dalam proses konversi mereka. Yang keempat, penjualan. Komponen akhir dalam siklus bisnis adalah penjualan barang dan jasa yang merupakan proses konversi. Ketika penjualan ini menghasilkan laba, maka modal yang diinvestasikan ke dalam perusahaan meningkat. Adanya kelebihan kas dapat digunakan untuk investasi kembali atau untuk membayar sumber modal dalam bentuk dividen atau bunga. Dengan memberi pemberi modal tambahan modal, komponen penjualan melengkapi siklus aktivitas bisnis perusahaan. Siklus aktivitas bisnis di atas merupakan siklus transaksi. Siklus transaksi tersebut menghasilkan data yang akan diolah oleh siklus pengolahan transaksi. Jadi, siklus aktivitas bisnis atau siklus transaksi ditunjang oleh siklus-siklus pengolahan transaksi seperti siklus pengolahan transaksi penerimaan untuk menunjang aktivitas atau transaksi penjualan dan siklus pengolahan transaksi pengeluaran untuk menunjang aktivitas atau transaksi pengadaan dan lain-lain. Adapun kesimpulan yang dapat kami ambil yaitu semua organisasi dan entitas bisnis tersebut memiliki proses bisnis yang berjalan terus-menerus dan terkait. Proses bisnis itu sendiri adalah serangkaian aktivitas dan tugas yang saling terkait, terkoordinasi, dan terstruktur yang dilakukan oleh orang, komputer, atau mesin yang dapat membantu mencapai tujuan tertentu suatu organisasi. Sistem informasi akuntansi adalah kumpulan sumber daya seperti manusia dan peralatan yang diatur untuk mengubah data menjadi informasi. Informasi ini dikomunikasikan kepada beragam pengambilan keputusan. Sistem informasi akuntansi mewujudkan perubahan ini apakah secara manual atau terkomputerisasi. Organisasi adalah kumpulan unit kerja keluaran dalam bentuk produk atau jasa atau pengambilan keputusan untuk mewujudkan tujuan. Baik, itulah tadi pemaparan dari materi makalah kami yang berjudul Tinjauan Menyeluruh atas Sistem Informasi Akuntansi. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.